Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dehanian Zeni dari Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Krishna Dwi Payana. Hari ini di sini saya ingin mempresentasikan sedikit tentang korupsi di Indonesia. Kita mulai dari definisi korupsi. Apa sih itu korupsi? Korupsi itu sendiri menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara yang dilakukan oleh perusahaan, yayasan, organisasi atau sebagainya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain. Nah, dalam kasus korupsi ini sendiri di Indonesia itu telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau yang suka kita sebut itu UU Tipikor. Di sini ada 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, sebelum kita lanjut, kadang kita tuh suka mikir gitu kan, apa sih faktor penyebab korupsi? Karena kan di Indonesia ini banyak banget ya kasus korupsi yang terjadi, itu tuh banyak banget yang sudah dapat hukuman atau yang masih sedang berlanjut kasusnya gitu, yang sudah divonis, bahkan yang masih dalam persidangan. Ini banyak sekali kasus korupsi di Indonesia tuh, banyak banget gitu. Apa sih, kadang kita suka mikir, apa sih faktor penyebab dari korupsi gitu, apa sih yang ngebuat orang ini mau melakukan korupsi, padahal mereka tahu bahwa mereka akan dihukum kalau mereka ketahuan, karena sudah jelas bahwa korupsi sudah diatur dalam Undang-Undang Tipikor. Nah, sebenarnya ada banyak faktor penyebab korupsi, cuman di sini saya mengambil 3 contoh gitu. Itu ada penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, kedua itu ada penegak hukum yang tidak konsisten, dan ketiga itu budaya memberi upeti. Jadi gini, semakin kita mempunyai jabatan nih, semakin kita mempunyai wewenang dan kekuasaan yang tinggi gitu, terkadang kita tuh suka lupa sama kewajiban kita sebagai pemimpin. Karena ketika kita diberikan wewenang atau jabatan, itu kan kita mempunyai tanggung jawab yang besar ya untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat atau yang ada di sekeliling kita. Tapi di Indonesia ini kebanyakan ketika kita mempunyai wewenang, kekuasaan, itu malah kita gunakan untuk berpartisipasi dalam kasus korupsi. Justru wewenang itu membuat mereka mudah untuk melakukan korupsi. Mereka memberi contoh kepada masyarakat secara tidak langsung bahwa ketika mereka mempunyai kekuasaan, mereka akan bisa melakukan apa saja, termasuk melakukan korupsi. Itu yang menurut saya kurang relevan ya gitu untuk pejabat-pejabat negara di Indonesia terutama gitu, yang mereka mempunyai wewenang atau kekuasaan, pasti ada aja dari salah satu anggota mereka itu melakukan tindak pidana korupsi gitu. Lalu ini ada penegak hukum yang tidak konsisten. Beberapa kasus korupsi di Indonesia mungkin ada yang kita ngerasa bahwa hukuman mereka tuh tidak setimpal gitu loh. Ada kadang kita ngerasa bahwa beliau atau mereka sudah merugikan negara nih, tapi dihukum hanya dengan hukuman bahkan gak sampai belasan tahun penjara, sedangkan nominal yang mereka raup dari uang negara ini sudah banyak gitu loh. Dan itu tidak hanya merugikan negara, tapi menurut saya itu juga merugikan rakyat atau masyarakat, karena uang negara itu juga ada yang dihasilkan dari rakyat gitu. Jadi ketika para petinggi negara itu korupsi, menurut saya itu juga sudah merugikan rakyat. Nah, selanjutnya itu kita lihat ada beberapa bentuk atau jenis korupsi. Sebenarnya ada banyak, ada 30 bentuk jenis dan korupsi yang sudah diatur dalam undang-undang, yang ada di dalam Undang-Undang Tipikor. Cuma ini saya mengambil 5 contoh yang sering kita jumpai gitu. Ini ada suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, kerugian keuangan negara, perbuatan curang, dan pemerasan. Nah,
Suap menyuap ini tuh, suap menyuap ini sangat identik sekali dengan yang namanya kasus korupsi. Ketika kita melihat kasus korupsi di berita atau kita membaca kasus korupsi di media sosial, pasti yang akan lewat dalam benak kita adalah kasus suap menyuap. Pasti ketika ada orang yang diberitakan menjadi tersangka kasus korupsi, pasti kita langsung memikir bahwa ini ada hubungannya dengan kasus suap menyuap gitu. Karena emang ini adalah identik banget, suap menyuap ini identik banget sama yang namanya korupsi gitu. Terus ada juga nih contoh dari kasus bentuk dari kasus korupsi, bentuk atau jenis korupsi yang sebenarnya ada loh di sekeliling kita sehari-hari, nggak hanya dengan pejabat negara atau petinggi negara, tapi ada di sekeliling kita. Itu contohnya ada di perbuatan curang dan pemerasan. Karena perbuatan curang dan pemerasan ini tuh banyak sekali di sekeliling kita gitu, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kayak pemungutan liar di jalanan, atau apa ya, kita misalkan misalkan kita lagi ditilang nih, terus kita malah bukannya kita disuruh buat ikutan sidang, ngambil surat-surat kita gitu, ini kita malah kadang disuruh bayar gitu kan, untuk supaya kita nggak jadi kena tilang, supaya kita nggak kena sidang. Itu menurut saya itu juga adalah sesuatu perbuatan curang dan pemerasan ya, karena seharusnya kan yang benar itu adalah kita mengikuti sidang tilang tersebut gitu. Nah, setelah kita tadi membahas faktor dan jenis bentuk atau jenis korupsi, selanjutnya saya memberikan satu contoh kasus dari tindak korupsi di Indonesia gitu. Ini ada satu contoh kasus dari Angelina Sonda. Ini memang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu ya, tapi kasus ini sempat viral gitu karena ini dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan beliau juga sebagai public figure di Indonesia, yang dimana beliau sangat terkenal lah di kalangan masyarakat Indonesia, karena beliau sebelum beliau menjadi anggota dewan, beliau kan aktif dalam public figure ya, jadi beliau sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Nah, saat itu Angelina Sonda adalah anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dan kader dari Partai Demokrat. Sampai akhirnya beliau ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games Palembang pada 10 Januari 2013. Apa sih hukuman atau vonis yang beliau dapatkan dari kasus beliau tersebut? Setelah menjalani beberapa kali persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis kepada Angelina Sonda itu 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 250 juta. Lalu ada vonis lagi dari Mahkamah Agung karena beliau melakukan kasasi. Mahkamah Agung membuat vonis menjadi 12 tahun penjara dan denda itu 500 juta dari yang sebelumnya vonisnya hanya 4 tahun penjara. Karena Angelina Sonda ini ngerasa keberatan dengan vonis yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, akhirnya beliau melakukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung, yang akhirnya PK-nya itu dikabulkan sehingga mengurangi vonis beliau menjadi 10 tahun ditambah dengan denda 500 juta. Nah, dari satu contoh kasus ini gitu, apakah menurut kalian kasus korupsi yang dilakukan oleh Angelina Sonda ini sudah setimpal hukumannya dengan yang dia dapatkan? Apakah hukumannya sudah setimpal gitu? Yang kita lihat di sini, dia itu membuat kerugian 12,58 miliar dan 2,35 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 27,4 miliar. Dia melakukan penggelapan uang beliau melakukan penggelapan uang sebanyak itu, dan beliau hanya dijatuhkan vonis 10 tahun penjara. Bahkan tadinya vonisnya cuma 4 tahun 6 bulan penjara gitu. Walaupun akhirnya beliau mendapatkan vonis 10 tahun penjara. Jadi, apakah menurut kalian hukuman para pelaku korupsi di Indonesia ini sudah setimpal dengan apa yang sudah mereka perbuat dan mereka
lakukan gitu, merugikan negara, merugikan rakyat gitu, mengambil uang negara, melakukan penggelapan uang, melakukan pencucian uang, apakah itu sudah setimpal? Sedangkan di KUHP itu ada tertulis bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Dan denda paling sedikit di kategori 2 dan paling banyak di kategori 6. Itu bunyi pasal 603 KUHP. Hukuman bagi koruptor di KUHP ini lebih kecil dibandingkan hukuman di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor, karena di UU Tipikor itu di pasal 2-nya menyebutkan hukum penjara bagi koruptor paling sedikit itu 4 tahun penjara dan paling lama itu 20 tahun. Bahkan di UU Tipikor itu juga mengatur hukuman mati bagi para koruptor yang korupsi saat negara dalam keadaan bahaya. Gitu, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Itu bunyi pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor. Jadi menurut saya sebenarnya undang-undang di Indonesia sudah cukup sudah cukup setimpal mungkin ya dengan apa yang para koruptor lakukan gitu. Bahkan di sini disebutkan paling lama itu 20 tahun penjara. Atau bahkan bisa dapat hukuman mati. Tapi itu hanya untuk kalau mereka melakukan korupsi saat negara dalam keadaan bahaya. Berarti kan itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Tipikor maupun KUHP. Tapi kenapa gitu? Tapi kenapa para koruptor di Indonesia ini masih mendapatkan beberapa koruptor di Indonesia ini, kenapa beliau masih mendapatkan hukuman yang bahkan kurang dari 10 tahun gitu loh. Harusnya kan mereka bisa dikenakan 20 tahun sesuai sama apa yang tertera dalam KUHP dan Undang-Undang Tipikor gitu kan. Mereka bisa mendapatkan hukuman maksimal selama 20 tahun penjara gitu. Tapi yang kita lihat beberapa kasus banyak terjadi di Indonesia itu ada yang di bawah 5 tahun bahkan gitu kan. Ini saya kasih 2 contoh yang saya ketahui gitu. Ini ada kasusnya dari Idrus Marham. Ini dia sekjen dari Partai Golkar. Dia itu menjadi terpidana kasus suap pada proyek pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Ini dia itu cuma divonis selama 3 tahun penjara dan denda 150 juta. Lalu ini ada yang kedua, ini ada Engkos Kosasih. Dia tuh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Banten. Ini dia tuh menjadi terdakwa atas kasus korupsi pengadaan 1.800 unit komputer untuk ujian nasional berbasis komputer tahun 2018 senilai 25,3 miliar. Nah, Majelis Pengadilan Tipikor Serang menjatuhkan hukuman hanya 1 tahun 4 bulan dan denda 100 juta untuk kerugian yang telah dia keluarkan senilai 25,3 miliar. Beliau hanya dijatuhkan hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Apakah menurut kalian itu setimpal? 1 tahun 4 bulan penjara itu waktu yang sangat singkat. Itu waktu yang sangat sebentar untuk membuat para koruptor tuh jerak gitu loh. Sedangkan kita ini kan harus membuat para koruptor tuh jerak. Kita harus membuat para koruptor tuh tidak melakukan korupsi lagi di kemudian hari gitu loh. Atau pemberian hukuman kepada para koruptor ini kita jadikan contoh untuk masyarakat dan petinggi-petinggi lain supaya tidak ada lagi nih kasus korupsi di Indonesia. Karena kasus korupsi di Indonesia hukumannya menakutkan gitu loh, atau membuat jerak. Tapi dengan yang kita lihat ada 2 kasus ini yang hanya divonis 3 tahun dan divonis 1 tahun, apakah itu akan membuat jerak para koruptor? Apakah itu akan membuat para yang mempunyai wewenang dan kekuasaan di luar sana itu lebih takut terhadap kasus korupsi, atau mereka malah menjadi menyepelekan bahwa karena mereka hanya ngerasa bahwa toh hukum di Indonesia masih bisa dibeli, toh hukumannya itu tidak terlalu berat, hanya hitungan tahun gitu. Apakah
kasus korupsi ini akan terus dianggap sepele oleh sebagian orang di luar sana, menurut saya ini akan jadi masalah besar untuk Indonesia ke depannya. Kalau kasus korupsi itu terus-terusan dianggap sepele, karena ini sangat merugikan negara dan sangat merugikan rakyat. Baik, dari penjelasan saya yang sudah saya jelaskan tadi, ini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu menurut saya, korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek. Aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya dan aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Adapun penyebabnya antara lain ketiadaan dan kelemahan pemimpin, kelemahan pengajaran dan etika, rendahnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya hukuman yang keras, rendahnya sumber daya manusia, serta struktur ekonomi. Nah, sarannya, sikap untuk menghindari korupsi seharusnya sudah kita tanamkan sejak dini. Makanya pendidikan anti korupsi sangat penting untuk saat ini, untuk para mahasiswa, para pelajar, generasi-generasi muda. Kita harus bisa menerapkan atau mempelajari pendidikan anti korupsi supaya di kemudian hari ketika kita jadi pemimpin, ketika kita mempunyai wewenang atau kekuasaan, kita bisa mengatakan tidak untuk korupsi. Baik, sekian presentasi saya hari ini, sekian materi yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.